Berita yang mengkhawatirkan sedang datang kepada kita dari sumber-sumber AS maupun Rusia. Tampaknya Amerika Serikat sedang melakukan persiapan aktif untuk perang dengan Iran, atau untuk perang antara Israel dan Iran. Tapi mari kita tidak membohongi diri sendiri. Israel tidak bisa berperang dengan Iran sendirian. Israel sepenuhnya bergantung pada militer AS untuk dukungan dan intelijen, bahkan lebih dari Ukraina. Yang kita pelajari dari RT, New York Times, dan berbagai media saat ini adalah tampaknya Amerika Serikat sedang mengevakuasi personel non-esensial dari pangkalan militernya di Timur Tengah, terutama dari pangkalan-pangkalan besarnya di Irak. Ini berasal dari Russia Today, dan mereka juga mengutip pernyataan dari Departemen Luar Negeri. Begitu juga dengan New York Times. Meskipun New York Times membingkainya dengan cara yang lebih langsung, dengan mengatakan bahwa Israel tampaknya siap menyerang Iran. Pejabat di AS dan Eropa mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap serangan tersebut dan kemungkinan pembalasan membuat Amerika Serikat menarik diplomatnya dari Irak dan mengizinkan keberangkatan sukarela anggota keluarga militer AS dari Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat memiliki kehadiran besar, tentu saja, di seluruh Asia Barat. Iran sudah mengancam akan membalas terhadap pasukan tersebut jika terjadi serangan Israel yang didukung AS di wilayahnya. Dan kita tahu bahwa Israel telah lama mendorong terjadinya eskalasi dengan Iran. Salah satu hal yang menahan hal ini adalah negosiasi yang sedang berlangsung, yang kini memasuki bulan ketiga antara pemerintahan Trump dan Iran. Dan meskipun Trump sudah lama mengatakan bahwa ia yakin kesepakatan sudah dekat, baru-baru ini dalam sebuah wawancara, ia justru mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan mungkin tidak akan ada kesepakatan nuklir, bahwa dia menuduh Iran memperlambat diskusi dan negosiasi. Meskipun harus dicatat bahwa taktik negosiasi yang paling tidak dapat diterima justru datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat terus-menerus mengubah posisi negosiasinya. Pada awalnya, cukup jelas bahwa Amerika Serikat harus menerima bahwa akan ada pengayaan nuklir plutonium atau uranium di Iran. Namun kemudian, posisi ini diubah oleh para negosiator AS, dan pemerintahan Trump memerintahkan Steve Witkoff untuk menuntut agar Iran menghentikan semua pengayaan bahan bakar nuklirnya. Tentu saja, ini adalah posisi yang sama sekali tidak dapat diterima oleh pihak Iran. Sekarang Amerika Serikat menuduh Iran memiliki posisi yang tidak dapat diterima. Meskipun menurut hukum internasional, penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan dilarang. Itu adalah pelanggaran terhadap piagam PBB. Kita semua tahu bahwa Amerika Serikat dan Israel terus-menerus, tanpa henti, dan setiap saat, mengancam negara-negara yang tidak mereka setujui dengan intervensi militer langsung. Dan tampaknya saat ini persiapan untuk hal tersebut sedang berlangsung, atau persiapan untuk dampak dari serangan langsung jika Israel, dengan bantuan Amerika Serikat dan intelijen AS, mencoba menargetkan situs nuklir Iran. Dalam hal ini, Iran akan membalas. Indikasi lain yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa tampaknya, baru-baru ini, Donald Trump ditanya tentang hal ini pada Senin atau Rabu malam. Jadi itu hanya beberapa jam yang lalu. Dia ditanya tentang alasan kepergian personel AS. Tuan Trump menjawab kepada para wartawan, "Nah, Anda harus mencari tahu sendiri." Ini sekali lagi sangat mengkhawatirkan. This is very worrisome again. This might be another negotiation tactic in order to scare Iran. Ini mungkin merupakan taktik negosiasi lain untuk menakut-nakuti Iran. Tetapi Iran telah berulang kali menolak untuk diintimidasi atau ditakut-takuti agar tunduk. Ada garis merah mutlak terkait program nuklir dan penggunaan energi nuklir secara damai, yang menurut Iran adalah haknya dan tidak akan mundur dari itu. Dan tentu saja, ada juga seluruh strategi Amerika Serikat yang mengaitkan isu nuklir dengan program misil, yang bagi Iran sama sekali tidak bisa disentuh. Dan jika ini memang peran persiapan untuk serangan terhadap Iran, maka sesuatu itu sangat fokus into Ibamutul. Very bad is around the corner, and I must say the reason why Dan saya harus mengatakan
alasan mengapa saya tidak menganggap ini berlebihan adalah karena saat ini, dari sudut pandang Israel, ini bukan hanya momen yang tepat, tetapi juga momen yang diperlukan. Karena di Eropa saat ini, suasana sedang berubah. Saya tidak bisa menekankan hal ini cukup. Keberhasilan terbaru Mavi Marmara, dari 12 aktivis yang mencoba berlayar ke Palestina, ke Gaza, dan mengantarkan susu formula bayi, lalu dicegat di perairan internasional. 12 orang ini diculik dan dibawa ke Israel. Beberapa dari mereka, 8 orang, masih berada di Israel. Sementara Greta Thunberg telah kembali dan benar-benar sangat berhasil, sangat sukses dalam menggaungkan isu PR melawan genosida di Gaza. PR drums against the genocide in Gaza. This was a major fiasco. Ini adalah kegagalan besar bagi Israel, cara penanganannya, dan bagaimana hal itu benar-benar kembali menyoroti pendekatan Israel yang tidak manusiawi dan benar-benar genosidal terhadap warga sipil di Gaza, serta upaya pemusnahannya, upaya untuk benar-benar mengosongkan jalur Gaza dan membunuh sebanyak mungkin warga Palestina. Bahkan di saat-saat ketika Israel berpura-pura memberikan makanan, tetapi kemudian justru menembak puluhan warga Palestina di tempat. Semua ini sedang terjadi, dan saat ini terutama menggugah opini publik Eropa. Dan Anda tahu, ada banyak protes besar. Kota-kota di Prancis baru-baru ini meletus dalam aksi protes, kemarin dan 2 hari yang lalu. Dan benar, jika Anda melihat di Twitter, Anda akan melihat kerumunan massa. Jumlahnya sangat besar sekarang. Itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang melakukan protes di seluruh Eropa. Dan pemerintah-pemerintah Eropa telah mulai mengubah sikap mereka. Selain itu, perlu dicatat bahwa media juga mulai mengubah sikapnya. Saat ini ada nada yang jauh lebih kritis. Bahkan para pendukung setia Israel, bahkan Piers Morgan, sekarang membicarakan kekejaman yang dilakukan Israel. Jadi, kendali narasi Israel atas genosida yang telah diawasi selama 3 tahun terakhir kini mulai lepas. Dan Israel, jika ada satu hal yang mereka tahu, adalah bahwa mereka membutuhkan dukungan internasional untuk melakukan kekejaman mereka. Itu selalu menjadi kenyataannya. Bahkan negara Israel tidak akan ada jika bukan karena dukungan internasional untuk itu. Yang dimaksud dengan dukungan internasional di sini, terutama adalah dukungan dari negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika Utara. Western, European and North American support, you need the support of the people with the guns. Anda membutuhkan dukungan dari orang-orang yang memegang senjata. Mayoritas senjata, persenjataan, menurut beberapa perkiraan, jumlahnya mencapai lebih dari 90 sent, telah dikirimkan hanya oleh 2 negara, Amerika Serikat dan Jerman. Tanpa pengiriman sistem persenjataan seperti ini, Israel sama sekali tidak akan mampu melakukan kematian dan kehancuran yang saat ini terjadi di Gaza, memperluas negara Israel, serta menganeksasi tepi barat, yang saat ini telah mereka dapatkan lampu hijau, dan melakukan pemusnahan terus-menerus terhadap rakyat Palestina di wilayah tersebut. Hal ini sangat jelas, dan semakin hari semakin jelas. Dan fakta bahwa pemerintah Eropa dan media sekarang mungkin belum akan runtuh, tetapi mereka jauh kurang mendukung Israel. Dan bahwa pemerintah Eropa pertama, Spanyol dan Irlandia, juga telah mulai membicarakan bahwa Israel melakukan genosida. Semua gelombang penindakan yang terjadi saat ini pasti sangat mengkhawatirkan. Dan satu-satunya hal yang bisa membalikkan keadaan adalah jika Israel bisa kembali ke peran favoritnya dalam opera sabun yang sudah berlangsung 80 tahun ini, yaitu sebagai korban. Israel perlu menjadi korban lagi. Dan cara Israel menjadikan dirinya sebagai korban adalah dengan menggertak semua orang lain, dan tentu saja dengan menyerang lebih dulu. Jadi jika sekarang Israel menyerang Iran, terutama jika menyerang Iran di area yang sangat sensitif, dan ada 2 di antaranya. Yang pertama tentu saja fasilitas nuklir. Yang kedua adalah serangan terhadap infrastruktur sipil di daerah yang sangat padat penduduk. Misalnya serangan ke Teheran, atau yang disebut serangan pemenggalan terhadap kediaman atau gedung parlemen tempat para pemimpin Iran berada. Jika sesuatu seperti ini terjadi, dan Iran benar-benar menyerang Israel habis-habisan, itu sudah sangat jelas, terutama jika terbukti bahwa hal ini dilakukan dengan bantuan militer dan intelijen AS.
Sekarang, jika Iran kemudian membalas, Israel akan kembali berpura-pura menjadi korban dan mengklaim bahwa Iran berusaha memusnahkan orang Yahudi, bahwa ini setara dengan genosida lain, dan mereka akan menuntut dukungan tanpa syarat untuk membela Israel. Bahkan jika Israel yang menembakkan tembakan pertama, bahkan jika Israel yang membunuh ratusan atau bahkan ribuan warga Iran. Jika Iran membalas hal itu, Israel akan menyebutnya sebagai agresi genosida tanpa provokasi terhadap Israel. Ini benar-benar sangat jelas. Dalam hal ini, saya sangat khawatir sekarang, karena Israel sedang berada dalam posisi terpojok saat ini, dan Netanyahu juga sedang terpojok. Ia telah berulang kali menunjukkan, dan Israel juga telah berulang kali menunjukkan, bahwa setiap kali situasi memburuk bagi Israel, mereka cenderung meningkatkan eskalasi ke ranah yang berbeda untuk mengalihkan perhatian dari situasi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, untuk mengalihkan perhatian media dari genosida yang masih berlangsung, dan mengalihkan kritik politik dari Eropa, menyerang Iran, dan benar-benar memulai perang yang mereka inginkan sejak awal. Bagi saya, itu tampak sangat menguntungkan bagi mereka. To me, something that looks very convenient. Also, if we now look at the way that Juga, jika kita melihat cara media internasional, terutama New York Times, membangun narasi tentang hal ini, narasi yang sedang dibentuk saat ini adalah bahwa Israel akan menyerang Iran, dan Amerika Serikat mungkin kemudian akan terseret ke dalamnya, kan tanpa keinginan sendiri. Dan bahwa Amerika Serikat masih bernegosiasi. Dan Anda tahu, Amerika Serikat digambarkan sebagai pemain yang enggan dalam seluruh permainan ini. Dan menurut saya, itu tampak seperti narasi yang sangat nyaman untuk dibangun, agar kemudian bisa menjelaskan kepada publik AS bahwa ketika Iran membalas dan juga menyerang lokasi-lokasi AS, serangan-serangan terhadap pos militer AS, pos-pos luar, dan kematian personel militer itu sama sekali tidak diprovokasi. Dan itu sangat keterlaluan. Sehingga sekarang Amerika Serikat terseret ke dalam perang tanpa keinginannya sendiri, bukan? Sangat penting, selalu, bahwa untuk psikologi masyarakat umum di AS, semua perang yang mereka lakukan harus digambarkan sebagai perang untuk melindungi diri, bukan? Jadi membangun narasi bahwa misalnya Israel mungkin melakukan sesuatu yang dipertanyakan, tetapi reaksi Iran benar-benar keterlaluan, yaitu sebuah serangan langsung terhadap Amerika Serikat. Dan sekarang kita harus membalas bersama Israel. Narasi semacam itu menurut saya memang sudah mulai dipersiapkan. Itulah sebabnya saya merasa berita ini sangat mengkhawatirkan. Amerika Serikat tidak punya rekam jejak menarik personel militer, kecuali karena diusir dari suatu tempat, seperti di Afghanistan, atau sedang bersiap untuk perang. Itu juga terjadi pada Perang Irak. Tepat sebelum Perang Irak dimulai, AS mulai menarik personel yang ditempatkan di sana dan di tempat lain, di apa yang disebut zona hijau di Baghdad. Jadi penarikan pasukan dan penarikan diplomatik biasanya merupakan tanda bahwa suatu keputusan politik sudah diambil dan sekarang persiapan sedang dilakukan. Saya berharap saya salah. Saya berharap ini bukan kenyataannya, karena perang Israel dengan Iran akan sangat menghancurkan. Selain itu, karena Iran sekarang memiliki perjanjian keamanan dengan Rusia, itu tidak berarti Rusia akan langsung terlibat. Tapi saya jamin, seperti halnya Amerika Serikat, berpura-pura tidak terlibat dalam konflik di Ukraina, dan seolah-olah hanya di pinggir. Dengan cara yang sama, Rusia akan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka bukan bagian dari konflik. Meskipun tentu saja mereka akan mendukung Teheran dengan semua sistem yang bisa mereka dukung. Bersabarlah, karena membayar itu hanya akan menjadi aksi balas dendam. Inilah logika menyedihkan dari perang proksi internasional. Jika Israel benar-benar berhasil meyakinkan Trump untuk mengambil langkah sejauh ini dan memulai perang, maka perang itu tidak akan berlangsung singkat. Iran telah berhasil meredakan situasi. Provokasi yang sangat berat dalam 2 atau 3 tahun terakhir beberapa kali. Namun serangan terhadap fasilitas nuklirnya atau serangan pemenggalan kepemimpinan
atau serangan terhadap pusat-pusat populasi akan menjadi sesuatu yang memicu perang habis-habisan. Mari kita berharap itu tidak terjadi. Dan sementara itu, kita harus terus memantau apa yang akan terjadi melalui media. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Thank you very much for your attention.